Hai semuanya, welcome back to Indo Bule Update. Dan hari ini ketemu lagi dengan saya Juni di sini. Dan hari ini adalah edisi spesial karena aku ketemu dengan salah seorang Indonesia yang udah tinggal di Ceko. Dan tanpa lama-lama aku langsung perkenalkan, ini dia di sebelah aku. Nama aku Yulisha, tapi panggil aja Yuli biar lebih gampang ya. Iya, lebih panggil aja Yuli. Ya, kita jadi lebih dekat each other. Jadi Yuli ini adalah seorang Indonesia yang tinggal di Republik Ceko dan dia suka banget sama travel. Dan aku juga suka travel, tapi dia udah duluan di sini di Republik Ceko. Jadi kita mau tanya-tanya dulu mengenai travel dia di Republik Ceko ini. Dan pertanyaan pertama yaitu tempat wisata apa aja yang Yuli udah kunjungin di Republik Ceko ini. Dan yang paling menarik itu di mana menurut Yuli? Aku kebetulan travel di Ceko itu udah mulai dari belum lama sih, dari tahun 2018. Nah, waktu dari mulai tahun 2018, tapi belum banyak waktu itu, kita belum banyak explore tempat di sini karena posisi memang kita belum tinggal di sini. Jadi kita datang ke sini untuk liburan, jadi otomatis waktu lebih banyak sama keluarga. Tapi so far dari mulai kita liburan sampai memang kita pindah di sini, tempat-tempat yang kita kunjungin lebih banyak tempat bersejarah pastinya. Kayak Mbak Jini tahu sendiri kan di sini historical, bener-bener yang historical. Mungkin karena kita dulu tinggalnya di Bali, cuman kita dulu nggak kenal di Bali, kita kenalnya justru di sini. Ya, malah ketemunya di sini. Di sini. Padahal sebelumnya sama-sama tinggal di Bali. Sama-sama tinggal di Bali. Nah, di Bali orang bilang Bali itu kan seribu pura, pulau dengan 1000 pura. Dan kalau di Ceko sendiri terkenalnya memang banyak castle di sini. Jadi tempat-tempat yang paling sering kita kunjungi di sini adalah castle-castle. Kalau untuk kota sendiri yang kita kunjungi udah ada beberapa. Contohnya mulai dari Karlovy Vary, Český Krumlov, Prah pasti karena Prah tempat memang area tempat kita tinggal. Terus aku nggak hafal nama tempat-tempatnya, aku buka aja ya biar aku nggak salah. Selain Český Krumlov, kita juga ada mana lagi ya tempatnya? Ada ke Trebic, ada ke Liberec, ada ke ada di mana lagi? Ada daerah Teplice, Dušov itu karena area keluarga suami, jadi daerah sana kita sudah mulai explore. Kebetulan tempat tinggal suami, tempat tinggal mertua itu kita di Teplice, which is tempatnya itu perbatasan 1 jam ke pusat ke ibu kota Ceko Republik yaitu di Praha, dan 1 jam juga dari Dresden. Jadi kita di perbatasan, jadi kita gampang sebenarnya mau kemana-mana. Oke, jadi di Republik Ceko itu banyak yang dikunjungin, itu banyakan kastel. Dan di antara kastel yang Yuli kunjungi itu yang paling menarik, yang paling bagus itu kastel apa dan di mana namanya? Kalau yang paling menarik dan paling berkesan, sebenarnya semua berkesan ya. Semuanya berkesan, semuanya cakep. Mungkin yang lebih benar-benar ngena itu waktu kita di Český Krumlov. Kita suka banget sama tempat yang ada di Český Krumlov. Itu kastelnya Yang menarik di kastelnya itu apa? Apakah historinya, bangunannya yang
sangat bagus atau tempatnya apa di sekitarnya atau apanya di sana yang paling bagus? Kalau dicek ya, menurut aku pribadi semua castle-nya itu bersejarah, karena castle-nya itu bukan dibangun tanpa ada, maksudnya itu bukan castle yang sengaja dibangun untuk daerah wisata, tapi dulunya memang itu difungsikan gitu. Itu memang dulu tempat tinggal, dipakai benar-benar tempat tinggal, difungsikan gitu, layaknya sebuah kerajaan. Jadi setiap tempat memang ada sejarahnya. Dan kalau yang di Český Krumlov, saya pegang HP ngeliat ke bawah karena saya nggak hafal nama tempatnya, apalagi bahasanya untuk diingat itu memang agak sulit. Aku juga kayak gitu, kalau mengingat suatu tempat itu kayaknya perlu bantuan. Memang susah banget. Kalau di Český Krumlov itu apa ya, aku bilang tempatnya itu menariknya karena dia ada sungai di sana. Jadi kayak dari castle turun, di bawahnya itu ada sungai, dan itu tuh sering dipakai orang untuk rafting juga. Jadi tempatnya tuh romantis, gimana ya, menenangkan gitu. Tapi kalau yang paling berkesan, sebenarnya saya nggak bisa milih sih mana yang paling berkesan, saking bagusnya semuanya gitu. Semua di sini saya suka sama sejarah, tapi saya nggak bisa menghafal satu persatu sejarah dari castle-castle yang pernah saya datangi. Tapi sayangnya saya nggak punya YouTube, jadi saya nggak bisa share ke teman-teman. Cuman dari setiap castle yang saya kunjungi, biasanya memang saya suka kalau saya upload di Facebook saya sendiri yang cuma saya bagi sama teman-teman, memang di sana ada sejarah tempat itu apa, biasanya dibangun dari tahun berapa, siapa yang menempati di sana gitu. Jadi dan kebanyakan castle yang memang kita kunjungi memang udah dari tahun-tahun lama, bukan yang umur 10, 20, 50 tahun. Castle yang kita kunjungi itu umurnya ratusan tahun gitu. Bahkan di Ceko sendiri kan kalau untuk bangunan umur 50 tahun itu termasuk bangunan baru. Bangunan yang dibilang bangunan sudah lama, sudah tua, itu kalau umurnya sudah 100-an tahun ke atas, 200-an tahun ke atas, itu namanya bangunan tua kalau di sini. Iya. Jadi Yuli pastinya udah ke Praha. Jadi orang Indonesia pasti tahu Praha, dan orang Indonesia kalau Ceko mereka nggak terlalu tahu Ceko, sedangkan ibu kota Ceko adalah Praha. Jadi buat teman-teman di Indonesia yang mungkin pengen ke Praha, dan menurut Yuli di Praha itu yang paling menarik di situ apa, dan di Praha itu yang wajib dikunjungi bagi orang Indonesia yang datang ke Praha itu tempatnya apa? Kalau di Praha sendiri ya, Praha sendiri yang wajib dikunjungi pasti sampai di mana-mana pasti ditulis wajib ke Prague Castle, wajib ke Old Town, wajib karena di Old Town itu di sana ada astronomi clock kan di sana. Jadi ada jam yang sampai sekarang masih berfungsi, dan itu tempatnya bagus banget. Dan di situ ada cerita sejarahnya, apa artinya, semuanya itu historical. Dan ada yang namanya ada jembatan Charles, atau orang bilangnya Charles Bridge, itu wajib dikunjungi juga. Dan selain nama-nama yang saya sebutkan itu, banyak di area itu area tempat-tempat kecil yang tersembunyi yang memang perlu yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari park. Mereka punya park banyak sekali di Prague itu, khususnya orang-orang yang memang tidak asli dari Prague, tidak asli dari Czech, dan tinggal di Czech Republic, dan kangen dengan masakan dari beberapa tempat. Misalnya kalau mau nyari Italian restoran, Chinese restoran, atau mungkin Thai restoran, atau Japanese atau Korean,
bahkan Indonesian food ada di Prague gitu. Mungkin kalau di tempat lain nggak gampang, tapi kalau di Praha bisa dicari. Oh ya, Praha, Pragu itu sama, cuman cara beda penyebutan karena dari beda bahasa aja. Ya, orang Praha, orang Czech sendiri bilangnya Praha, sama kayak orang Indonesia. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris suka dipanggil Prague. Ya. Ya. Terus kalau tulisannya Pragu. Jadi sebenarnya itu sama. Terus yang terakhir nih, kan Yuli suka jalan-jalan. Boleh dong kasih tahu ke kita tipsnya untuk yang suka jalan-jalan, gimana biar jalan-jalannya itu menyenangkan, asik gitu. Nah, kalau untuk tips jalan-jalan ya, kalian harus tanya sama diri kalian. Kalian suka jalan kaki apa enggak? Gitu. Kalian mau mengunjungi tempat itu, kalian travelnya via apa? Kalian bawa mobil sendiri atau kalian pakai kereta atau kalian pakai bis atau istilahnya kalian pakai transportasi umum atau kalian bawa kendaraan sendiri. Kalau kalian bawa kendaraan sendiri, artinya kalian lebih bebas bawa barang-barang bawaan kalian bisa bawa ganti pakaian lebih banyak. Sebenarnya pakai transportasi umum pun juga bisa, kalian bisa bawa koper, tapi keterbatasan kalau kita bawa koper besar dan kita mau kita mau istilahnya apa ya, kalau kita bawa koper besar, keterbatasannya adalah kalau kita mau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita pakai transportasi umum di sini juga memang sebenarnya nggak ribet, tapi karena kita naik metro, kalau naik tramway masih oke ya, karena enak. Tapi kan kalau kita ke metro itu kita harus angkat, naik turun. Tapi sebenarnya kalau memang orang suka traveling itu nggak masalah, cuman itu perlu difikirkan kalau kalian bawa koper besar. Itu beda sama kalau kita traveling di Indonesia, kalian lebih mudah naik taksi. Tapi kalau di sini untuk ukuran taksi ya, kalau jaraknya dekat nggak masalah, tapi kalau jaraknya jauh itu terlalu mahal. Yang paling mudah adalah kita naik metro atau bus. Nah, kalau naik bus pun juga lebih mudah, tapi kalau naik metro itu loh kita harus bawa jalan kaki, kita bawanya itu memang lumayan. Tapi kalau kalian nggak masalah, nggak apa-apa. Terus kenapa nanya kalian kalian pakai transportasi umum atau pribadi? Kalau kalian suka dress up, kalian suka pakai heels, kalian harus perhitungkan kalian jalan kaki, kalian mampunya jalan kaki seberapa jauh dengan heels kalian gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai sepatu skate. Aku lebih suka pakai sepatu skate. Aku lebih suka pakai sport shoes karena itu lebih nyaman. Meskipun aku pakai dress kayak sekarang, aku juga tetap aja pakai walking shoes gitu loh, karena lebih nyaman. Kita mau jalan 5 kilo, 10 kilo itu nggak masalah, nggak capek. Itu terus yang ketiga, kalau kita liburannya di musim panas, kita nggak terlalu pusing mikirin baju karena kita nggak butuh space banyak. Tapi kalau kita liburannya di musim dingin, yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu bawa sweater, kita perlu bawa jaket. Nah, itu tuh nggak bisa kita lipat di tempat yang kecil. Jadi memang kita harus, kalau bisa kita harus pintar-pintar memperhitungkan seberapa besar bawaan kita, apa aja yang perlu kita bawa. Jadi yang penting aja kita bawa. Biasanya kalau memang kalau untuk waktu winter lebih aman biasanya kalau nggak bawa, maksudnya kalau nggak mau ribet ya, kalau cuma traveling cuma sehari 2 hari kan nggak perlu bawa banyak ganti. Tapi kalau udah sampai seminggu atau 2 minggu, nah itu biasanya harus pintar-pintar matchingin baju biar nggak terlalu kelihatan kita pakai baju yang sama. Ya. Jadi terima kasih banget nih buat tipsnya dari Yuli dan informasinya mengenai Republik Ceko, jalan-jalan di sini. Dan terima kasih buat waktunya Yuli, dan dengan senang hati. Kita baru ketemu sebenarnya.
kita baru ketemu dan aku langsung gali informasi dari Yuli karena dia suka travel. Aku juga sebenarnya suka travel, cuma karena di Republik Ceko harus 2 minggu setelah divaksin kedua, jadi aku masih stay at home. Dan karena banyak kerjaan juga, jadi aku gali dulu. Dan ini tips berlaku juga untuk aku karena aku minggu depan akan ke Praha, jadi aku akan kunjungin apa yang clock itu, apa tadi namanya? Ya, astronomi, jam astronomi Iya. atau astronomi clock itu Iya. nanti. Ya, aku akan ke sana dan ke Charles Bridge. Ya, Ya. nanti kalau di Charles Bridge jangan lupa kalau ada statue di situ, statue yang dari gold, jangan lupa. Percaya apa enggak, kalau orang di sini punya kepercayaan kalau ke sana travel make a wish, terserah sih ya itu percaya apa enggak, tapi nggak ada salahnya dicoba. Make a wish di sana. Make a wish di sana. Ya, nanti aku make a wish kalau aku nanti bisa jalan-jalan di seluruh Eropa. Oke, terima kasih buat waktunya Yuli dan sampai ketemu di next video lainnya. Terima kasih udah mengikuti Indo Bule Update. Tapi sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di subscribe dulu. Buat kamu yang udah subscribe, terima kasih. Dadah, ahoy.